Apa kalian tahu kalau iklan di TV ini nggak boleh ditonton tengah malam karena bisa bikin orang kesurupan dan banyak orang kemudian lapor polisi karena merasa diganggu arwah tertentu setelah menonton iklan ini. Gua bakal kasih tahu iklannya apa di akhir video, tapi gua bakal bahas dulu sejarah dan misteri yang menyelimuti iklan ini. Mari kita bahas sama-sama inilah misteri di balik iklan tisu Kleenex. Jadi di tahun 1986, masyarakat Jepang dihebohkan dengan sebuah kemunculan iklan tisu Kleenex di TV lokal Jepang. Iklannya sebetulnya simpel teman-teman. Jadi cuman ada perempuan, dia pakai baju berwarna putih dari atas sampai bawah, kemudian di sampingnya ada bocil berwarna merah, kemudian di kepalanya ada sesuatu berwarna hijau. Terus dia tisu gitu terbang dan iklan selesai. Sesimpel itu. Tapi kemudian setelah iklan ini menyebar ke kalangan penonton di masyarakat Jepang, penikmat TV khususnya, banyak orang kemudian lapor polisi secara massal karena iklan ini. Ada yang merasa mereka diganggu arwah-arwah tertentu setelah menonton iklan ini tengah malam. Ada juga merasa secara psikis dia terganggu, dan ada juga yang merasa dia kesurupan setelah nonton iklan ini. Kemudian polisi pun menyelidiki kasus ini dan akhirnya diputuskan kalau iklan tisu ini harus ditarik dari TV Jepang dan tidak boleh ditayangkan lagi. Sudah adem tuh, ditarik adem, selesai. Di tahun 2006, justru di tanggal 23 Mei 2006, iklan tisu Kleenex ini malah muncul lagi di YouTube dengan video yang sama dan kemudian bahkan ditonton lebih dari 1 juta orang di YouTube. Setelah kemunculan iklan ini, banyak misteri-misteri yang mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah tentang nasib si aktor dan juru kamera. Jadi si aktor di iklan ini, seorang perempuan, dikabarkan sakit dan meninggoy setelah si aktor ini memainkan peran di iklan ini tak lama kemudian. Dan yang kedua, juru kamera dari iklan ini dikabarkan pergi ke tempat sauna untuk bersauna karena ada kesalahan peralatan dan akhirnya harus meninggoy. Cerita ini menyeramkan dan tersebar ke seluruh penjuru Jepang. Dan yang ketiga, ada kabar yang menghembus kalau si perempuan ini, si aktor ini telah melakukan perjanjian untuk keterkenalannya setelah iklan ini ya. Jadi perjanjian dengan iblis dan kemudian dia melanggar dan akhirnya dia harus pergi untuk selama-lamanya karena perjanjian dengan iblis ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini soal lagunya nih. Jadi lagu yang jadi soundtrack iklan ini berjudul It's a Fine Day. Lagu ini asal dari Jerman dan di lagu ini membahas seputar meninggoy isinya. Isi lagu ini meninggoy. Namun, di balik semua kemisteriusan dan juga cerita menyeramkan di balik iklan Jepang ini, iklan ini udah ditarik karena menyeramkan, udah terbukti ya, polisi udah nyelidiki dan ditarik. Namun kaum-kaum yang percaya dengan hal-hal ilmiah menyatakan kalau mereka terganggu karena pertama, melahirkan dan memiliki seorang anak itu adalah masalah tersendiri secara nggak langsung untuk seorang perempuan. Jadi ketika mereka melihat iklan dengan lagu-lagu tidak nyaman, mereka akan secara tidak nyaman gitu, secara emosional ya. Itu yang pertama. Dan kedua, lagu-lagunya ini emang nadanya tuh nada-nada datar dengan suara-suara mendayu-dayu gitu, jadi otomatis serem. Nah itu percaya nggak percaya kalian silahkan nonton sendiri. Iklan tisu Kleenex masih ada di YouTube. Kalau ada urusan-urusan yang terganggu, itu urusan kalian, mohon bijak secara tontonan, yaitu tanggung jawab secara pribadi dan iklannya masih ada di YouTube. Gimana menurut kalian tentang cerita menyeramkan di balik iklan tisu ini? Komen di bawah.